Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Mudiruna Kiai Harun Al-Rasyid, Al-Mukarram Ismu Ta'lim Ustaz Ahmad Fauzi, Al-Mukarram Mas'ul Tahfiz Al-Ustaz Setiawan Yusuf wa Jami'ul Asatid Bidarul Quran Al-Jannah. Tuma haula'i tulab minas sanah al-ula ila sanah al-i'iyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka kuliah umum babak yang keempat, yang merupakan masih bagian dari acara pekan perkenalan di pesantren Tahfidz Darul Quran Al-Jannah. Kalau di luar pesantren ini biasa juga dikenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kalau bahasa dulunya perpeloncoan. Selanjutnya selawat beserta salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dan bimbingan beliau kita semua bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Baiklah, inti dari pekan perkenalan adalah, yang namanya juga pekan perkenalan berarti intinya harus apa? Betul-betul mengenal. Mengenal apa? Yang mengenal Darul Quran Al-Jannah secara keseluruhan. Ketika sudah selesai masa pekan perkenalan, kemudian kalian tidak kenal antara satu dengan yang lainnya, entah itu anak baru dengan anak lama atau anak baru dengan anak baru, berarti masa pekan perkenalannya tidak sukses, alias gagal. Nah, karena inti dari pekan perkenalan apa? Supaya bisa saling mengenal. Itu adalah antara manusianya. Nah, sedangkan yang lainnya apa? Ya, perkenalan kalian dengan lingkungan yang ada di pesantren secara keseluruhan. Bisa mengenal secara keseluruhannya, baik dewan gurunya, baik seluruh fasilitasnya, seluruh asetnya yang ada, apa saja, ya, itu kalian harus tahu. Masalahnya di kita di sini tidak ada ujian ke pondok modernan. Kalau kita dulu ada ya tadi, ujian ke pondok modernan. Soalnya itu mungkin kelihatan main-main,
Tapi itu intinya, kalian apakah betul-betul mengenal atau tidak tempat yang kalian tinggali. Soalnya apa? Ada berapakah gayung di kamar mandi anak lama? Itu soalnya sepele. Ada berapa jendelakah di masjid? Itu adalah soal dari ujian ke pondok modern. Simpel soalnya kan kayak main-main gitu. Gayung aja ditanya. Bukan masalah gayung aja ditanya, tidak. Tapi kalian betul-betul mengenal apa tidak tempat yang kalian tinggali. Itu. Karena ketika kalian sudah kenal di mana kalian tinggal, maka kalian akan bisa menyatu dengan tempat tersebut. Jadi tidak ada lagi istilahnya apa? Ngelamun sendiri di pinggir masjid kemudian nangis ingat orang tua. Tapi pas ketika hari Jumat ada musik disco, joget. Selesai joget-jogetnya nangis lagi. Nggak tahu tuh kenapa kegiatan senamnya jadi seperti itu. Dari disco berubah jadi sound horek kan. Itu jadi intinya harus betul-betul mengenal. Makanya yang pertama kali Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan dulu semuanya, khususnya untuk anak-anak santri baru. Umumnya kepada seluruh santri laku masih ahlan wa sahlan. Ya karena memang kita anggap kalian belum mengenal daku al jannah secara keseluruhan. Buktinya apa? Kalian kemarin masih protes masalah makan, iya kan? Itu salah satu bukti kalau kalian tidak mengenal daku al jannah. Tuh. Nah, biar betul-betul mengenal juga, terus harus ngapain lagi? Ya harus benar-benar masuk ke dalamnya. Jasad kalian di sini, pikiran kalian di sini, jiwa kalian di sini, perasaan juga harus ada di sini. Jangan manusianya di sini, pikirannya di rumah. Manusianya di sini masih ingat HP dia yang iPhone 13 Pro Max di rumah gitu loh, siapa yang pakai? Si Bareta setelah pulang dari liburan sini masih ingat dia, kemarin rokok saya masih nyisa setengah bungkus di rumah, siapa yang habisin ya? Nah, jadi harus betul-betul total kalian masuk ke daku al jannahnya. Udkhulu fi daril Quran al jannah kaf all in. Semuanya ada di sini. Nah, baru kalian bisa mengenal betul-betul tempat kalian tinggal. Ketika semuanya sudah betul-betul menyatu dengan lingkungan yang ada di sini. Nah, ketika itu sudah klop semuanya, nah, kalian bisa back to basic nanti. Back to basicnya apa tak? Kan pernah diwawancara kan? Siapa tuh wawancara santri kemarin itu? Ustaz Bara atau Ustaz siapa? Ustaz Ius. Kan ditanya itu, kalian kesini mau ngapain? Kalau anak lama mungkin angkatan siapa dulu ya yang masih saya wawancara itu.
Kita nggak ada online dulu kan, offline semuanya. Macam-macam. Saya pengen jadi hafiz Quran, saya pengen jadi pemain bola yang hafal Quran 30 juz. Saya pengen jadi imam Masjidil Haram. Amin. Macam-macam kan cita-citanya. Nah, setelah klop tadi semuanya, baru kalian bisa back kepada yang awal tadi. Tujuan kalian ke sini mau ngapain? Ke daku al jannah, apa yang kalian cari? Kalau anak lama mungkin sekarang ke daku al jannah mencari apa? Seblak si mami. Ya. Loncat belakang, habis itu nyelinap ke samping masjid kampung gitu loh. Ketemulah sama warung si mami. Tempat nongkrongnya Ustadz Hendra CS ya. Nah, ketika apa yang kamu cari dari kesini, pas ditanya pas wawancara itu mungkin bisa berubah di tengah jalan. Cita-citanya jadi berubah, mimpinya jadi berubah ya, karena kalian mungkin dari awal bisa di setel sama orang tua, bisa memang kemauan sendiri gitu. Kan kadang-kadang di setel sama orang tua kan. Pas wawancara santri biasanya ibunya atau bapaknya ada di sampingnya. Nanti kalau dibilang pekerjaan bapak apa, bilang aja pekerjaannya serabutan ya. Ya. Bilang kemauan saya Pak, bilang aja kemauan sendiri, jangan dibilang dipaksa sama bapak sama ibu. Ada nggak kayak gitu? Hah? Ada ya? Ada pasti. Nah, makanya kadang-kadang saya berpikir, apakah sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebohongan hasilnya akan baik? Tapi kita kesampingkan dulu itu semuanya lah. Mau bohong mau tidak itu urusan kalian dan orang tua kalian dengan Allah itu. Yang penting kembali ke yang tadi. Kadang-kadang dengan keterpaksaan itu juga jadi terbiasa. Nah, tinggal kembali ke kaliannya. Mau apa datang ke sini? Mau ngapain? Mau ngapal Quran? Selain di sini banyak tempat ngapal Quran yang lain. Sekarang sudah menjamur pesantren tahfidz Darul Quran, pesantren tahfidz Quran. Semua pesantren sekarang semuanya keunggulannya adalah tahfidz banyak. Bukan hanya di sini. So the big question is, why do you come here? Ngapain kalian datang ke sini? Betul-betul pengen ngapal Quran atau ada yang lain? Atau ada faktor lainnya? Hah? Ada faktor lainnya? Banyak mungkin. Karena di tempat lain sudah tidak diterima, karena di sini free, bayarannya murah atau apalah segala macam. Ada yang betul-betul tertarik ke sini karena memang mungkin dulu ikut main sama temannya, ada. Sudah melihat lingkungannya, ada. Oh, kita bisa berbahasa juga di sini, tempat yang lain juga bisa banyak.
bisa kursus. Soalnya ketika kita mengajar kalian bahasa Arab, giroh kalian untuk berbahasa juga nggak ada, karena setiap pelajaran bahasa Arab nggak ada yang bawa kamus kadang-kadang kan, kalau tidak dipaksa mengambil ke kamar. Ada nggak? Nggak ada kan? Pelajaran bahasa Inggris sama, kalau nggak disuruh bawa kamus bahasa Inggris nggak apa? Nggak apa-apa. Nah makanya back to basic tadi, ya kembali ke pertanyaan awal tadi. Kesini kalian mau ngapain? Ke Daku Al-Jannah, apa yang kalian cari? Ini kalau kalian sering main ke Karawang, di Karawang ada tulisan itu pos dekat gerbangnya itu. Ke Darul Quran, apa yang kalian cari? Apa yang kalian cari? Mahil muka ila Darul Quran. Nah itu kalian jawab sendiri sekarang. Silakan mau ngapain ke sini. Kemudian kita bicara tentang masalah kepengasuhan. Nah, kalau di bahasa Arabnya ar-ri'ayah, aslul kalimah apa? Ro'a yar'a. Yang pernah belajar mutolaah, ro'a gunaman ya, menggembala. Ya kalau kita tahu menggembala itu identik dengan apa? Al-hayawan, mengembala sapi, mengembala kambing. Nah ini saya mengembala manusia. Mengasuh manusia. Kalian datang dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam adat istiadat, dari berbagai macam tipe dan bahasa, dari berbagai macam lahjah ngomongnya juga sama berbeda. Medan keras, Timur keras, Sunda lembut, Betawi modelnya selengean biasanya. Iya, ya karena orang Betawi kan merasa orang ibu kota kan, yang lain orang kampung kan. Iya kan? Cuman sekarang banyak Monasnya itu pindah ke pelosok Jawa Barat juga ada, karena ngomongnya sudah lu gue, baru sebulan di sini sudah lu gue omongannya, ya kan? Banyak. Si apa tuh kelas 5 si Ardi dari mana? Ciseeng ya, Seeng tuh ujung Bogor itu, ngomongnya itu sudah lu gue semuanya. Nggak tahu saya kapan Monasnya pindah ke Ciseeng. Atau ujung Berung, siapa? Rizky Anugrah mana? Ujung Berung ya? Atau si Dion? Sonorek ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menyatukan yang beragam ini? Kalau dulu kita di pesantren, yang satu daerah itu dilarang jalan berdua, dilarang ngobrol berdua, dilarang nongkrong berdua. Ada.
Supaya apa? Bisa berbaur dan bersosialisasi dengan yang lain. Yang Medan mungkin bisa nyatu sama orang Sunda, yang Betawi mungkin bisa nyatu sama orang Jailo, orang Tarakan mungkin bisa nyatu sama orang Jambi. Nah, bisa kalian saling mengenal. Orang Sunda marah pun tetap suaranya lunak. Orang Medan nggak tahu, saya lihat aja si Padil itu sama si Lubis. Antara marah dan tidak itu tidak ada bedanya. Susah kita membedakannya. Nah, jadi kita harus bisa memahami. Atau dia marah-marah terus padahal dia bukan marah, emang suaranya yang keras. Kalau dulu pas jadi santri itu Ustadz Anugrah itu suaranya nggak kedengaran loh, walaupun duduknya di samping saya. Nah, nggak tahu sekarang nih. Itu saking lembutnya Ustadz Anugrah itu. Beri tepuk tangan dulu buat Ustadz Anugrah. Iya, ngajinya di depan saya duduk tuh nggak kedengaran dia baca apa gitu. Nggak tahu sekarang kalau ngajar bersuara apa enggak. Katanya Ustadz Anugrah orang mana gitu? Atau orang Sunda atau orang Jawa? Atau orang Jawa yang sudah kelamaan tinggal di Sunda, nggak tahu juga. Nah, itu yang berusaha kita satukan. Bisa nggak kalian menyatu mengenal antara satu dengan yang lainnya? Kita satukan kalian dengan bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, ya bahasa komunikasi kita di pesantren, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun orang Medan ngomong bahasa Arabnya aneh gitu. Atau orang Sunda lahjahnya lahjah Sunda. Medan lahjah bahasa Arabnya lahjah Medan. Ya, saya dulu punya dosen guru nahwu, pas masuk kelas itu udah Bismillahirrahmanirrahim, alan qawaid. Alan qawaid. Padahal dia dokter, dapat gelar doktor itu dari Sudan. S3-nya di Sudan, memang bahasanya bagus, cuman lahjahnya nggak berubah-berubah gitu. Alan qawaid. Ya kita mau paling ketawa aja dengarinnya kan. Nah itu. Bahasa Inggris pun sama. Ya karena ternyata bukan hanya kita orang Indonesia yang seperti itu. Orang Afrika juga ngomong bahasa Inggris nggak seperti orang Amerika atau orang Inggris, sama, hampir sama ke orang Medan malah kadang-kadang lahnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk bersatu. Ya bersatunya dengan apa ya? Dengan bahasa tadi. Makanya salah satu peraturan yang ada di kita apa? Tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Bukan apa-apa, tidak cinta suku bahasa, tidak cinta adat istiadat, bukan itu. Tapi tempatnya sekarang mewajibkan kita untuk bisa bersosialisasi dengan yang lainnya dengan menggunakan satu bahasa yang sama. Yang mana itu juga nanti menunjang kepada kelancaran proses belajar mengajarnya di dalam kelas. Ya intinya kalian kan yang penting kalau bisa bahasa Arab kalian bisa semuanya sudah.
mau Al-Quran, mau kitab fikih, kayak mau kitab tauhid, mau kitab tafsir, mau usul fikih. Intinya apa? Al-lughah al-arabiyyah. Bisa paham, ngerti bahasa Arab, insya Allah ngerti semua itu kitab yang ada di ruang pengasuhan itu. Kitab apa aja itu? Lengkap. Nah, itu. Makanya semuanya kita atur dengan disiplin. Nah, begitupun juga dengan kehidupan sehari-hari kalian di pesantren, mulai dari hal yang terkecil. Ini kita belum keliling, belum pemeriksaan, belum apa-apa, nggak ada. Yang terkecil aja dulu. Kayak masukin baju baik itu kaos atau kemeja ke dalam celana, itu kan simpel, kelihatannya simpel kan? Ah, santai aja, apa sih? Tapi kalau memang tidak diatur, tidak akan bisa. Sampai ke koko juga wajib kita masukin. Gamis cuma yang tidak kan? Atau sekarang di kantor boleh pakai gamis nggak tadi? Boleh nggak santri pakai gamis? Masih enggak kan? Nggak ada. Supaya apa? Seragam semuanya. Seluruh baju wajib masuk. Mau kemeja, mau kaos, mau koko. Gamis susah dimasukin, berarti tidak boleh dipakai. Nah, tapi kita di sini boleh pakai gamis, silakan. Itu simpel kelihatannya. Cuman di sini kalian kan nggak tahu saya. Pas mau perpulangan apalagi di masjid sudah ganti baju. Tulisannya Sex Pistol. Habis itu pakai celana jeans. Ya berarti kalian pulangnya diikuti sama jin udah. Dari mulai melangkah dari gerbang pesantren sudah bersama jin kalian. Ya nggak apa-apa ntar lah. Apa salahnya sih pakai celana jin? Memang tidak sah. Nggak ada yang salah. Nggak melanggar syariat, enggak. Tapi itulah aturan, itulah disiplin. Kenapa? Hal haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Ini yang hak itu kalau nggak dijalankan dengan aturan yang tepat dan disiplin, maka akan kalah dari yang batil, yang memang betul-betul melakukan segala sesuatunya dengan disiplin. Wajar Israel Palestina dibantai terus sama Israel mungkin kan, atau negara Timur Tengah yang lainnya, karena Israel aturan mereka ketat. Anak kecil dari dalam kandungan saja sudah diatur semua negara. Harus distelin musik, ibunya disubsidi makanannya, makanan yang sehat. Itu ketika masih dalam kandungan. Kita di sini boro-boro kan. Ya karena apa? Ya aturannya memang harus seperti itu dibuat sama mereka. Biar apa? Negaranya maju. IQ orang-orangnya hebat gitu. Itulah fungsinya disiplin. Mengatur supaya semuanya seragam dan sama sesuai dengan sunnah yang ada di pesantren. Karena kalau semuanya sama kelihatannya pasti indah. Rumput dipotong orang karena apa? Karena panjang.
Dan nggak semuanya panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, pasti tidak indah dilihatnya. Akhirnya dipangkas biar rata semuanya pendek gitu. Baru kelihatannya indah. Jadi ketika sama-sama semuanya akan kelihatan indah. Sama-sama kita jalankan semuanya aturan itu. Itu. Tapi pada hakikatnya seluruh aturan yang ada di pesantren ini ya bisa diukur dengan hati nurani kita sebenarnya. Kalau kata hati nurani kalian itu salah, itu pasti salah. Nggak mungkin. Akan bohong. Saya kemarin kalau nggak salah ketika jalan-jalan ke perumahan lihat siapa itu. Itu langsung nunduk dia kepalanya. Lihat si Farhat merokok apa-apa gitu, nongkrong sama temannya tapi masih pakai gamis gitu. Dan saya pura-pura nggak lihat aja, terus saya balik ke sini. Saya melihat, saya kan ini terus merasa gimana gitu ya, berarti dia punya hati nurani, merasa bersalah pasti. Izinnya kenapa? Saya bilang Farhat karena sakit. Mudah-mudahan nggak sakit paru-paru izinnya. Saya bilang kalau sakit paru-paru berarti dia berobatnya sukses gitu, karena ngerokok lagi. Ya ketika dia punya rasa bersalah tadi ya berarti hati nuraninya masih ada. Yang parah itu apa? Sudah salah tapi merasa tidak bersalah. Nah, ini yang susah. Berarti hatinya sudah mati. Tapi tetap walaupun hatinya sudah mati, tetap dalam hati kecilnya itu rasa bersalah pasti ada. Nah, jadi nanti di aturan itu nanti akan kita bacakan tengko mungkin. Peraturan-peraturan yang ada di pesantren ada yang tertulis dan mungkin yang tidak juga nanti ya ukurannya ya sudah hanya hati nurani kita. Walaupun semuanya memang berdasarkan itu. Dan ingat, semua aturan dan semua disiplin itu dibuat untuk seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6, bukan kelas 1 sampai kelas 4. Ingat, semuanya ya kelas 5 ya kelas 6. Tidak ada perbedaan. Oh malahan pengurus yang harus lebih taat aturan. Bukan pengurus yang harus lebih slow gitu, yang lebih santai. Di masjid murojaah, di kamar masih selonjoran gitu, sambil gelar kasur. Ini kebiasaan kelas 6 ini. Dari masjid sudah azan, di kantor masih depan komputer, nggak tahu sesibuk apa itu kerjaannya. Nah, nanti nyambung lagi itu sampai malam kadang-kadang. Ini belum kita atur untuk jam penggunaan komputernya. Begitupun kelas 5. Nah, apalagi yang muncul nanti mental feodal nanti. Tolong ambilkan saya nasi, tolong cuciin pakaian saya, tolong jemurin pakaian saya. Wah. Nah ini kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jangan ada yang mau dengan iming-iming apapun untuk menjadi pembantu kakak kelas kalian. Entah itu disuruh ngambil pakaian lah, ngambil nasi lah. Kecuali ya, ada kecualinya, kecuali dia memang sakit, silakan.
Atau kadang-kadang kakak kelasnya ngomong, Tar saya mau nggak nyuruh, tapi dia aja yang mau. Nyuruh enggak, cuman melotot iya. Ada dulu santri kerjaannya tiap hari nyucinya banyak-banyak lagi. Liman li al-ah. Li al-ah. Akhirnya apa? Ya, penjajah yang ada jadinya. Belum merdeka jadinya gitu. Itu. Jadi semua disiplin ini adanya untuk seluruh santri, bukan hanya kelas 1 sampai kelas 4. Nah, semuanya kita terikat dengan aturan pesantren. Sama semuanya di dalam disiplin. Begitupun juga kita ustadz sih sama juga. Ada aturan juga. Makanya kalau ada santri kabur atau pulang nggak izin, itu biasanya sih sangat gedek sekali. Kita aja mau kemana-mana izin dulu. Ustadz kalian kalau mau kemana-mana itu pasti izin dulu tuh. Dan saya izin mau ke sana sampai hari sekian, oke. Jarang yang ngaret biasanya, tapi kalau kalian izin pasti ngaret terus. Sama kayak tradisi pengen pulang dan pas kedatangan gitu. Kalau pengen pulang itu siang itu sudah habis semuanya. Tapi kalau pas kedatangan sampai jam 12 malam itu ada juga yang baru datang. Padahal orang tua kalian sudah gedek kalian di rumah kadang-kadang suka nanya soalnya, Tat, liburan sampai tanggal berapa sih? Ketika orang tua bertanya seperti itu, berarti kalian di rumah itu sudah menjadi beban. Sehari, 2 hari, 3 hari ya mungkin senang masih. Cuman kalau orang tua kalian sudah nelpon atau sudah nge-WA, Tat, kok liburannya lama banget ya? Berarti ada something wrong dengan kalian. Ngapain kalian di rumah? Nah, kita nggak tahu apa yang kalian lakukan. Cuman intinya kita juga suka menyampaikan sama orang tua kalian, pesantren ini bukan bengkel auto 2000 gitu. Mobil yang ringsek habis kecelakaan, habis itu diketok, didempul, dicat ulang, ambil lagi, mulus sudah gitu. Nah, macam-macam yang masuk ke sini macam-macam. Kalau diibaratkan mobil, ada yang habis kecelakaan beruntun, ada yang habis kena gesek doang, ada yang kejatuhan pohon mangga, ada yang kejatuhan dahan kayu besar. Itu berbeda semuanya. Proses servisnya juga lama, butuh waktu yang lama, nggak simpel. Kalaulah pulangnya pengen langsung baik, susah. Butuh apa? Butuh proses. Ibarat mobil tadi gitu. Semakin parah kerusakannya, proses perbaikannya semakin lama. Ya karena memang kalian yang masuk ke sini juga berbagai macam. Berbagai macam model, berbagai macam permasalahan, berbagai macam latar belakang keluarga. Ada yang korban broken home, ada yang korban kekerasan keluarga mungkin,
Ada yang lama ditinggalin bapaknya, ada yang nggak tahu bapaknya siapa, ada juga. Dulu ada itu banyak. Makanya ketika orang yayasan dulu nanya ke saya, anak kita kok kayak gini sih tadi ya, karena yang masuk ke sini semuanya mobil habis tabrakan beruntun. Saya bilang udah gitu aja. Nah itu yang kita benerin. Ya kalau yang masuk ke pesantren-pesantren besar, pesantren terkenal, dulu kita pernah ikut pelatihan sama pimpinan pesantren Benda Tasikmalaya. Yang masuk ke sana emang orang-orang yang terpilih, yang IQ-nya lumayan, yang nilai ijazahnya di atas sekian tanpa katrolan mungkin. Ya mereka tinggal moles doang sedikit selesai. Kalau kita enggak, diketok dulu, didempul dulu, cek dasar, baru finishing, baru keluar hasilnya yang mulus. Jadi lama prosesnya. Makanya saya nggak heran kalau orang tua kalian suka nanya, liburan sampai kapan? Kok lama banget kayaknya liburan sekarang? Nah, ada banyak yang seperti itu ya. Berarti apa? Ada sesuatu gitu. Sedangkan kita di pesantren nggak pernah sebar brosur apa-apa loh. Brosur kita selama ini dari mulai Ustadz Yus masuk itu hanya santri saja. Kalianlah brosur kita. Hanya dari mulut ke mulut. Nah jangan sampai semakin kesini nilai itu semakin berkurang. Kalau bisa semakin bagus. Maka sebelum kapal kita ini betul-betul maju, betul-betul mengarungi lautan, nah, silakan berpikir dengan benar-benar mau ikut nggak sebar layar gitu, dengan kapal yang namanya Darul Quran Al Jannah, atau mau menunggu kapal yang lain atau pindah ke kapal lainnya, silakan pikirkan benar-benar. Masih belum terlambat, masih di awal ini. Karena apa? Segala sesuatu yang kita mulai dengan ketidakbaikan, hasilnya juga pasti tidak baik. Baik, itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Ini akan dilanjut nanti sama bagian tahfidz. Kalau masih bisa nih bagian tahfidz bisa lah setengah jam. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.